Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, jadi tujuan ketiga adalah pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Di dalam suatu piramida kecelakaan, jika pertama, satu, adanya kejadian kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya, menjadi kecelakaan satu yang fatal tadi. Sebelum terjadi 10 kecelakaan ringan sebelumnya, terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Dan sebelum terjadi 30 insiden tersebut, sebelumnya terjadi hampir 600-an kejadian yang hampir celaka. Penyebab dasar dari kecelakaan biasanya adalah pertama, kurangnya prosedur atau aturan diterapkan. Jadi ini kesalahan human, manusianya, tidak mentaati aturan. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Penyedia, perusahaan, itu tidak memberikan fasilitas yang cukup baik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Setelah diberikan semua, orang menyepelekan. Yang keempat, sudah ada semuanya, alat sudah ada, prosedur sudah diberikan, orang sudah paham. Terakhir, tidak dipatuhi, atau tidak adanya kepatuhan. Ini penyebab dasar. Kemudian, penyebab tidak langsung adanya faktor pekerjaan, atau juga faktor pribadi. Semisal ada masalah yang membuat pribadi itu orang itu terguncang, misalnya masalah keluarga, masalah percintaan di luar yang dibawa ke dalam pekerjaan. Penyebab langsung misalnya ada kondisi yang memang tidak aman di dalam pekerjaan tersebut atau tindakan tidak aman di dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa berakibat karena kontak dengan bahaya. Yang kedua, kegagalan fungsi. Kerugiannya tentunya banyak. Pertama, dari sisi manusia ada kecelakaan. Bisa cedera, keracunan, cacat, kematian, kebakaran. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, terhadap mesin atau alat, kerusakan mesin atau alat. Yang ketiga, dari materialnya. Bisa rusak, tercemar, atau produk gagal. Sedangkan yang terakhir, ini adalah kelingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan alam, bencana alam. Kalau kita bicara kecelakaan kerja, di data mungkin ada sesuatu yang besar fenomenal. Misalnya ada satu kecelakaan kerja yang berakibat meninggal atau mungkin celaka. Ini seperti gunung es. Biaya yang ditanggung ini sangat besar. Jadi kalau terjadi kecelakaan, yang terlihat adalah pertama, biaya langsungnya, biaya pengobatan dan perawatan. Yang kedua, biaya kompensasi jika terjadi sesuatu. Misalnya kalau meninggal ada kompensasi untuk keluarga. Ini biaya yang langsung. Jadi memang kecelakaan kerja ini seperti gunung es. Bagaimana dengan biaya-biaya yang lain yang tidak terlihat? Biaya tidak langsung, misalnya kerusakan bangunan jika terjadi sesuatu. Kerusakan alat dan mesin akibat kecelakaan. Yang ketiga, kerusakan produk atau bahan atau material yang akan digunakan atau setelah digunakan. Gangguan terhentinya produksi gara-gara kecelakaan. Biaya administrasi yang dikeluarkan untuk mengurus proses perbaikan semuanya. Biaya pengeluaran untuk perbaikan sarana dan prasarana atau sarana prasarana darurat yang digunakan pada saat untuk mengantisipasi kejadian. Waktu untuk investigasi kecelakaan. Pembayaran gaji untuk waktu yang hilang. Biaya perekrutan dan pelatihan untuk pegawai baru sebagai pengganti. Biaya lembur. Biaya ekstra pengawasan. Waktu untuk administrasi, menata ulang administrasi sistem manajemen. Penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali misalnya setelah bekerja sembuh tentunya akan berturun. Dan
Bagi pengusaha, adalah kerugian bisnis karena nama baiknya tercemar. Pernah terjadi kecelakaan, pernah berakibat, atau ada sesuatu di dalam perusahaan tersebut sehingga membuat namanya tidak baik. Ini kerugian-kerugian jika terjadi kecelakaan di dalam perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya usaha pencegahan kecelakaan kerja. Didahului dengan identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Setiap pekerjaan akan berbeda-beda, tetapi perlu dilakukan identifikasi masing-masing sesuai dengan pekerjaannya. Antara lain, pemantauan kondisi yang tidak aman di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian, pemantauan tindakan yang tidak aman di dalam pekerjaan tersebut. Dilakukan berikutnya adalah pembinaan dan pengawasan, pelatihan dan pendidikan. Pentingnya penggunaan safety. Pentingnya penggunaan alat, pentingnya mengontrol diri, semisal. Itu dilakukan dengan cara konseling dan konsultasi. Berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia, terutama bagaimana manusia ini dapat mengerti, berkembang, mempunyai pendidikan dasar untuk dikembangkan sesuai dengan standar kesehatan selamatan kerja. Dan untuk manajemen, maka manajemen perlu membuat prosedur yang aman untuk semuanya, menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan reward and punishment terhadap karyawannya, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan.